Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama puji syukur kembali kita lantunkan kepada Sang Pemilik langit dan bumi, pemilik segalanya, yakni Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan Allah, mungkin kita tidak diberikan kekuatan, tidak diberikan kesempatan ya untuk kembali beribadah kepadanya. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Nabi yang senantiasa berjuang untuk umatnya, untuk agama Allah. Ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, di hari ini kita telah melaksanakan ibadah Ramadan yang ke-9, menandakan bahwa malam ini adalah malam yang ke-10 sholat tarawih ya. Insyaallah besok kita puasa ke-10. Itu artinya Ramadan yang bernama rahmat Allah ya, akan berganti menjadi Ramadan maghfirah, ampunan Allah ya. Di para hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita sudah membahas tentang 4 golongan orang yang dirindukan surga. Kita sudah membahas ciri-ciri penghuni neraka menurut Al-A'raf ayat 179. Dan hari ini insya Allah kita akan membahas tentang manfaatkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara lainnya ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "I'tanim khamsan qabla khamsin." Manfaatkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara lainnya. Jadi manfaatkan 5 hal ini. Catat baik, ingat baik. Manfaatkan 5 hal ini sebelum datang 5 hal berikutnya. Yang pertama, syababaka qabla haramik. Manfaatkan waktu muda sebelum datang waktu tua. Maksudnya apa? Kalian, kita semua ini alhamdulillah masih dalam kategori tergolong anak muda atau orang yang masih muda ya, masih cakep-cakep, masih cantik-cantik. Manfaatkan itu karena kita masih muda, pikiran masih fresh ya, tangan, kaki, anggota tubuh lainnya masih bebas bergerak. Jadi manfaatkan itu. Manfaatkan dengan apa? Mulut digunakan mengaji, mata digunakan untuk membaca atau melihat hal-hal yang bermanfaat. Kaki digunakan untuk melangkahkan kaki kita ke tempat-tempat yang baik, ke masjid, ke TPK, atau membantu orang melakukan hal-hal yang baik. Hati digunakan untuk merenungi firman-firman Allah ya. Hati digunakan untuk bagaimana kita peduli sesama saudara, peduli sesama tetangga, peduli sesama anak kompleks.
Kalau anak lorong kuda bermusuhan dengan anak lorong dangdut, ya, maka hatinya belum baik-baik, belum bermanfaat. Kalau anak pelabuhan bermusuhan dengan anak bandara atau anak terminal, berarti hatinya belum digunakan dengan baik-baik. Tapi coba, kalau anak lorong konda, anak lorong dandut, lorong cinta, lorong angker, pelabuhan, terminal, bandara, satu terminal buan ini, ya, berteman, bersaudara, berkerabat, bersahabat, pasti Allah akan turunkan berkah ke terminal buan ini. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau, kalau sekiranya di penduduk ini, di daerah ini, amanu, beriman, wattaqau, dan bertakwa. Beriman salah satunya adalah kita berteman dengan saudara kita yang baik, dengan anak kompleks yang baik, saling memotivasi untuk dekat kepada Allah, saling membantu satu sama lain. Wattaqau, dan saling memotivasi itu adalah ke hal-hal yang baik, ya, ke hal-hal yang baik, ke jalan yang baik. Bertakwa kepada Allah. La fatahna alaihim barakatin, Allah akan turunkan berkah dari langit. Berkah dari langit itu maksudnya apa? Kalau di terminal buan ini belum ada menghafal Al-Quran, Allah akan turun berkah, turunkan hidayahnya untuk satu terminal buan ini. Anaknya, bapak, ibu, mau tinggal di lorong konda, mau tinggal di pelabuhan, mau di mana saja, kalau Allah sudah fatahna alaihim barakat, sudah turunkan berkahnya, bismillah, insya Allah jadi pengamal, insya Allah jadi anak-anak yang baik, insya Allah jadi generasi Al-Quran, generasi Quran yang bisa selalu membela kebenaran, memperjuangkan keadilan. Jadi manfaatkan waktu muda, ya, sebelum datang waktu tua. Nah, mumpung kalian semua masih muda, maka dimanfaatkan memang waktu mudanya. Jangan waktu mudamu gunakan sembarang. Jangan waktu mudamu gunakan sembarang. Nah, itu yang pertama. Jadi catat. Yang pertama adalah manfaatkan waktu muda sebelum datang waktu tua. Yang kedua, wasihatika qabla sakumik. Manfaatkan waktu sehat sebelum datang waktu sakit. Nah, alhamdulillah, mulai dari hari pertama sampai sekarang kita masih dikasih nikmat sehat. Karena Allah masih kasih nikmat sehat, maka manfaatkan itu nikmatnya. Sehat itu digunakan untuk beribadah. Pagi, siang, sore berpuasa, malamnya tarawih, tahajud, membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah. Banyak di luar sana orang sakit, terbaring di rumah sakit atau terbaring di rumahnya, mau sekali pergi sholat tarawih, mau sekali puasa, tapi kenapa tidak? Karena Allah tidak kasih nikmat sehat, ya. Jadi beruntung kita yang hadir dikasih nikmat sehat. Nah, karena kita dikasih nikmat sehat, maka manfaatkan nikmat sehat itu sebelum datang nikmat sakit. Karena kalau datang nikmat sakit, ya, kita tidak bisa beribadah seperti sekarang. Mungkin kita bisa sholat, tapi sholat dalam keadaan duduk. Mungkin kita bisa pergi jalan-jalan kalau kita sehat, tapi kalau sakit tidak bisa makin pergi cari takjil, tidak bisa kita pergi ke masjid dan lain sebagainya. Yang ketiga, masa muda sebelum datang tua, masa sehat sebelum datang sakit. Jangan nanti sakit baru bilang itu enaknya itu orang sehat terus ki, enaknya itu dia sehat terus. Nah, kemarin dikasih nikmat sehat, tidak mau pergi sembahyang, tidak mau beribadah, sekalinya nanti sakit baru iri sama temannya, dia sehat, saya sakit.
Ini yang kemudian harus kita sama-sama manfaatkan waktu sehat sebelum datang waktu sakit. Karena kalau datang di waktu sakit, setengah mati kita beribadah, setengah mati. Masyarul muslimin rahimanallahu wa iyyakum ajmain. Yang ketiga adalah wajinaka qabala faqrik. Gunakan atau manfaatkan waktu gina. Gina itu bahasa Arab yang diartikan sebagai waktu luang. Gunakan waktu luang sebelum datang waktu faqrik, waktu sibuk. Mumpung kita masih luang, mungkin pagi, siang kita sekolah. Tapi sorenya, malam kita longgar, kita tidak sibuk. Mungkin pagi siang kita kerja, sore malamnya kita bisa gunakan waktu luang itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya manfaatkan waktu luang. Misalnya pada saat kita lagi di rumah, tidak ada di kerja, gunakan itu waktu luang itu pakai beribadah, membaca Al-Quran, berzikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah, atau alhamdulillah, alhamdulillah, subhanallah, subhanallah. Gunakan itu. Jangan sampai, ingat, jangan sampai nanti sudah besar, kalau kalian semua sini sudah besar, atau kita yang belum dapat kerja terus sudah dapat kerja, sibuk. Tidak ada di waktu luangnya untuk beribadah kepada Allah. Tidak ada. Makanya mumpung kita masih belum kerja atau ada yang sudah kerja tapi ada waktu luangnya, manfaatkan itu waktu luangnya. Karena kalau tidak, nanti setengah mati pada saat kita sudah sibuk. Sedikit waktu tak, bahkan tidak sedikit orang yang tidak lagi beribadah. Kenapa? Karena seharian sibuk, malamnya capek, istirahat. Tidak ada yang beribadah, tidak ada nih, tidak lupa nih beribadah. Makanya karena kita belum bekerja atau ada yang sudah bekerja tapi ada waktu luangnya, ya manfaatkan itu. Karena kalau misalnya semua sudah kerja, sudah sibuk, setengah mati, jarang-jarang ada waktu luang. Masyarul muslimin rahimanallahu wa iyyakum ajmain. Yang keempat adalah wa faragika qabala syaflik. Manfaatkan waktu di mana kita punya rezeki, kita punya uang, kita punya mobil, kita punya apa saja. Manfaatkan itu selagi ada sebelum datang waktu di mana Allah miskinkan kita. Hidup ini adalah roda. Saya selalu sampaikan kepada para jamaah, para santri, hidup ini adalah roda. Kita tidak selamanya di atas. Kita tidak selamanya punya uang. Kita tidak selamanya punya harta. Selagi kita punya itu harta, kita punya uang, manfaatkan itu. Manfaatkan kemana? Ke hal-hal yang baik. Hal-hal yang baik. Misalnya uang itu kita gunakan bersedekah, bantu teman yang susah, gunakan untuk berinfak. Salah satunya adalah masukkan ke dalam kotak amal. Itu sama dengan wa faragika qabla syafli. Ya, sama dengan kita sudah manfaatkan waktu di mana kita punya rezeki. Rezeki kita itu kita masukkan di dalam kotak amal atau di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi kalau kita punya harta kayak ini misalnya contohnya yang punya ini rumah, Masya Allah, semoga Allah melindunginya, memberikan rezekinya yang lebih. Orang yang punya rumah
dia gunakan karena mungkin karena dia tinggal di laut, dia terlalu banyak rumahnya di Jawa, besar sekali rumahnya di Jawa itu. Saya pernah ke sana karena saya dulu sempat di Tebu Ireng, salah satu pesantren tahfiz. Ya, saya pernah di sana setelah tamat SMP. Setelah tamat SMP saya lari dari Gontor di Jawa Timur karena tidak betah, terlalu keras pendidikannya. Baru tamat SD, saya dibawa ke sana SMP. Saya berdua sama sepupu ke Tebu Ireng, ke Gontor. 2 bulan di Gontor, lari tidak betah, dibawa ke Tebu Ireng. Di Tebu Ireng saya menyetor hafalan. Tebu Ireng itu pesantren tahfiz terbaik di Indonesia. Selalu mencetak para penghafal Quran yang luar biasa. Tebu Ireng. Dari Tebu Ireng saya tidak lama di Tebu Ireng, 4 bulan saya pindah ke Makassar di Pondok Madinah. Tidak betah di Pondok Madinah, lari kembali ke MTS Kota Sorong. Jadi saya pernah di MTS Kota Sorong 2 bulan di situ, kembali ke SMP 1. Saya jelajahi itu wilayah barat, wilayah tengah, wilayah timur. Ujung-ujungnya kembali ke wilayah timur. Kembali ke SMP 1 sekolah. Nanti setelah dari SMP 1 baru masuk di Mangkosok. Itu pengalaman. Guru paling penting dalam kehidupan adalah pengalaman. Jadi saya sudah jelajahi beberapa pesantren. Walaupun tidak sampai setahun, tapi alhamdulillah ada berkahnya, ada manfaatnya. Nah, itu yang dimaksudkan. Karena kita punya materi, pergi. Kalau ada yang punya kelebihan materi, mau masuk pesantren, tanya mama bapaknya. Anak tak atau bapak mama tak, masa yang mau masuk pesantren? Karena di pesantren itu, ya, mau orang tuanya kerja apa saja, pasti tidak susah hidupnya orang tuanya di kampung. Mau dia penjual kue, mau dia nelayan, petani, anaknya belajar sungguh-sungguh di pesantren, pasti jadi orang, pasti mabarakkan yang bilang guru-guru mabarakkan, banyak berkah didapat. Masyaallah muslimin rahimanallah wa iyyakum ajmain. Jadi manfaatkan waktu kaya atau waktu di mana kita ada rezeki sebelum datang waktu di mana kita betul-betul miskin. Jadi kalau ada kau lihat orang yang terlalu kaya yang tidak pernah miskin, ya, jangan percaya bahwa dia akan selalu kaya. Siapapun itu, siapapun dia, mau dia orang manapun, besar bagaimanapun kekayaannya, suatu saat pasti akan miskin. Begitupun sebaliknya, ada orang yang miskin sekali, ya, pemulung, pengemis, ya, suatu saat dia akan kaya. Suatu saat dia akan kaya. Seperti yang ada di berita itu, di akun berita Indonesia, Instagram, ada nenek-nenek kerjanya sehari-hari cuman mengemis. 2 tahun dia sudah menghasilkan ratusan juta. Itu Allah angkat derajatnya. Ada juga orang yang mungkin miskin terus di dunia, tapi kaya di akhirat. Ada orang yang seperti itu. Ada orang yang kaya terus di dunia, miskin di akhirat. Ada orang yang kaya dan miskin di dunia, kaya dan miskin, kaya juga di akhirat. Ada juga yang begitu. Jadi selagi ada rezeki kita, manfaatkan di jalan Allah, ya, manfaatkan di jalan Allah. Karena termasuk juga itu rezeki adalah kita diberikan kesehatan. Coba kami berpikir,
Kalau tidak sehat kah? Mana bisa kau bekerja, berusaha cari uang? Tidak bisa. Itu rezeki yang paling besar itu, sehat. Kapan kita diberikan rezeki, nikmat, lalu kita tidak pergunakan dengan baik, maka nikmat itu, rezeki itu, kekayaan itu akan menjadi malapetaka buat kita kelak di akhirat. Ya, jadi ma'asyiral muslimin rahimanallah wa iyyakum ajmain. Yang keempat tadi adalah bagaimana kita memanfaatkan kekayaan, harta yang kita punya, ya, sebelum datang waktu di mana Allah miskinkan, Allah ambil semua harta itu. Dan yang kelima adalah wa hayatika qabla mautik. Manfaatkan waktu atau nikmat hidup sebelum datang kematian. Ini yang paling penting jemaah rahimahullah, ya. Ini yang paling penting. Kenapa? Karena terkadang kita manusia itu, ya, kita manusia itu selalu lupa bahwa kematian yang paling dekat dengan kita. Ya. Banyak di antara kita yang berpikir masih lama di meninggal, masih lama di dunia. Jangan heran, kemarin baru ada anak bayi meninggal. Jadi kematian itu tidak kenal mau dia kecil, besar, kaya, miskin, ya. Kalau Allah mau ambil, ya ambil. Jadi mumpung kita masih hidup, masih sehat, masih muda, masih semangat, masih berjuang terus, ya manfaatkan itu. Hidup ini kalau kita tidak jalankan dengan baik, maka nantinya hidup ini kalau kita tidak jalankan dengan baik, maka nantinya hidup itu yang akan mengontrol kita. Maka hidup ini yang akan mengontrol kita. Bagaimana itu hidup mengontrol kita? Coba melihat. Orang kaya, banyak fasilitasnya, banyak mobilnya. Dibawa dikontrol sama hidup. Yang mau sumbang di masjid, yang mau sumbang di TPA. Mending simpan-simpan itu uang, pakai lagi beli mobil, digoda terus sama iblis. Ada juga orang yang tidak ada sekali kekayaannya, tapi mau menyumbang. Itu yang bagus. Itulah orang yang memanfaatkan nikmat hidupnya sebelum datang kematiannya. Saya teringat salah satu orang tua kita di Ampera sini, ya, ada salah satu orang tua kita tahun lalu dia berinfak itu. Tahun lalu saya jadi pengurus sekretaris zakat itu di Jabal Nur. Saya catat itu tahun lalu dia berinfak, bersedekah, ini orang tua. Dia bersedekah 37 juta. Dia manfaatkan betul hidupnya. Sekarang tahun ini dia sudah tidak ada, sudah meninggal. Dipanggil sama Allah. Inilah orang yang memanfaatkan hidupnya sebelum mati, memanfaatkan kekayaannya sebelum diambil kekayaannya. Masyaallah muslimin rahimanallah wa iyyakum ajmain. Jadi para jemaah sekalian rahimahullah, orang tua itu Masya Allah sekali, ya. Dia betul-betul menyumbang, bersedekah, dilipat gandakan sama Allah. Coba bayangkan, simpelnya begini, catat baik-baik, matematikanya manusia beda dengan matematikanya Allah. Matematikanya manusia, kita punya uang 100.000, kita punya uang 100.000, kita sumbang 50.000, sisa 50.000. Itu matematikanya manusia. Matematikanya Allah, kita punya uang 100.000, kita sumbang 50.000, jadi 500.000. Karena dilipat gandakan 10 kali lipat, 50 kali 10 sama dengan 500. Berarti total uang yang kita punya di hadapan Allah adalah 550.
500 ditambah 50 yang tadi sisa. Itu matematikanya Allah. Jadi matematikanya manusia itu adalah kesepakatan. 1 tambah 1 sama dengan 2. Manusia semua di dunia ini sepakat. 1 tambah 1 sama dengan 2. Ya, arti sepakatan matematikanya manusia. Tapi matematikanya Allah itu adalah ketetapan. 50.000 jadi 500.000. 100.000 jadi 1 juta. Itu matematikanya Allah. Jadi memang berbeda ketika kita hanya berpikir tentang dunia lalu kita melupakan akhirat. Sangat berbeda. Sama dengan yang tadi Ustaz sampaikan bahwa kalau matematikanya manusia ya 50, kita punya uang 100 sumbang 50, sisa 50. Tapi matematikanya Allah, kita punya uang 100, masukkan 50 jadi 500.000. Ditambah 50 sisa tadi sama dengan 550.000. Masyarul muslimin rahimanallahu wa iyyakum ajma'in. Jadi karena kita masih diberikan waktu muda, masih diberikan waktu sehat, masih diberikan waktu luang, masih diberikan waktu kaya, dan masih diberikan waktu hidup, maka manfaatkan 5 perkara ini. Ya, manfaatkan 5 perkara ini sebelum datang 5 perkara tadi. Manfaatkan muda sebelum tua, luang sebelum sibuk, ya, sehat sebelum sakit, dan hidup sebelum mati. Itu penting bagi kita karena sesungguhnya semua yang ada di dunia ini itu akan kembali kepada Allah. Kalau hari ini kita punya mobil, kita punya semuanya, Allah mau ambil, kun fayakun, Allah ambil, maka Allah ambil. Jadi jangan pernah kalian berpikir bahwa hidup di dunia ini adalah hidup yang selamanya. Jangan. Karena sesungguhnya kita hanya mampir di dunia. Ya, kita berasal dari tanah yang kemudian mampir ke dunia, mampir ke bumi, yang tujuan sesungguhnya adalah akhirat. Di akhirat orang akan dibagi menjadi 2. Ada yang lari ke neraka dan ada yang lari ke surga. Jadi para jamaah dan para santriku rahimanallahu wa iyyakum ajmain, sebelum saya tutup, ada syair Arab yang ingin saya sampaikan dan ini penting untuk kalian. Syairnya begini: Ibtasim, tersenyumlah. Fakullu ma qaddarallahu laka, karena segala yang Allah takdirkan untukmu adalah yang terbaik. Ibtasim, tersenyumlah. Fakullu ma qaddarallahu laka, karena sesungguhnya yang Allah takdirkan untukmu adalah yang terbaik. Sekalipun ada orang yang kau sayang sekali, tapi Allah cabut, Allah pisahkan kau, maka itu bukan yang terbaik. Ya, makanya Allah bilang ibtasim, tersenyumlah. Dan li'anna Allah yuhibbu, karena sesungguhnya Allah, kenapa itu Allah pisahkan kau? Kenapa Allah jauhkan kau dari hal-hal yang tidak baik, dari hal-hal dari musibah, dari bencana semuanya? Kenapa Allah jauhkan? Karena li'anna Allah yuhibbu, karena Allah sangat mencintaimu. Allah sangat mencintaimu. Sayubi'idu anka min man la yuhibbu, Dia akan menjauhkanmu, Allah akan menjauhkan kita dari siapapun yang tidak man la yuhibbu, yang tidak mencintai kita. Jadi sangat benarlah ayatnya Allah yang berbunyi wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Mau bagaimana besar kita suka sama orang, mau bagaimana besar kita cinta sama harta kita, ya, kalau Allah bilang itu bukan yang baik, itu tidak terbaik, maka Allah jauhkan itu. Kenapa? Li'anna Allah yuhibbu, karena Allah cinta sama kau. Karena Allah cinta sama kau, Allah tidak akan pernah dekatkan sesuatu yang lebih baik kalau bukan itu yang terbaik buat kau. Ya, itu harus diingat. Ada barang disuka sekali, mau sekali kita punya, tapi kita tidak bisa punya, maka barang itu ternyata tidak cocok untuk kita. Itu harus diingat.
Ma'asyiral muslimin rahimanallah wa iyyakum ajmain. Sebagai kesimpulan di malam yang ke-10 bulan suci Ramadan ini, saya berpesan bahwa mumpung masih bulan suci Ramadan, mumpung masih muda, mumpung masih luang, ada rezeki, masih hidup, maka manfaatkan itu semua. Jangan sampai mati baru mau menyesal. Jangan sampai seperti yang kemarin, penghuni neraka, masalah kamu min sakar. Apa yang membuatmu masuk ke dalam neraka sakar? Qalu lam nakum minal musallin. Saya tidak sholat ketika hidup di dunia. Jangan sampai seperti itu. Ya, jangan sampai seperti itu. Salah satu hal yang tidak baik juga adalah yang rugi. Jadi ada siksaan kubur itu yang paling menyedihkan. Ada siksaan kubur itu yang paling menyedihkan bagi orang-orang yang ketika ceramah main-main. Itu disiksa betul-betul di kubur. Saya tidak main-main. Disiksa betul-betul di kubur. Orang ceramah, dia main-main di bawah. Orang menyampaikan dakwah, menyampaikan siraman rohani, ya, menyampaikan ayat-ayat Allah, dia main-main di bawah. Kenapa disiksa di kubur? Allah sangat benci sama orang-orang seperti itu. Kenapa? Tidak percaya? Buka Quran surah As-Saffat ayat 3. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'i, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallah. Allah sangat benci orang yang seperti itu. Benci Allah, sangat benci. Percuma kau puasa, sholat, berzakat, sedekah, tapi kalau tidak bisa menghargai orang, Allah benci. Allah tidak suka. Jadi jangan pernah main-main. Karena orang yang berdiri atau orang yang di atas mimbar adalah orang yang berusaha mengajak para jamaah untuk belajar menjadi orang yang berilmu, menambah pengetahuan. Jadi kalau kalian main-main, sama saja dengan kalian mempermainkan ilmu itu. Lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan indallah. Allah benci orang-orang yang seperti itu. Tidak percaya? Nantilah kalian rasakan ketika kalian mati, lalu bagaimana beratnya siksaannya di alam kubur nanti. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Allahul musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.